Halo Bu Magda dan teman-teman semua, nama saya Natania Artasantoso dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 23. Di video kali ini, saya melakukan percobaan transport melalui membran plasma, yaitu percobaan biologi osmosis. Nah, dalam kasus saya yaitu percobaan osmosis pada kentang. Sebelum kita masuk ke dalam percobaan, ayo kita tahu dulu tentang apa itu osmosis. Osmosis merupakan salah satu mekanisme transport melalui membran yang pasif. Nah, apa sih itu transport pasif? Transport pasif adalah perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel, karena adanya perbedaan konsentrasi antara dua zat di bagian dalam dan luar sel. Lalu, kalau osmosis itu apa ya? Osmosis merupakan perpindahan ion atau molekul air yang disebut pelarut melalui selaput semipermeabel dari larutan dengan konsentrasi rendah yaitu hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi yaitu hipertonik. Untuk catatan, membran semipermeabel adalah membran selektif karena ia selektif dalam memilih cairan mana saja yang bisa masuk ke dalam sel. Sekarang ayo kita masuk ke dalam percobaan osmosis pada kentang. Percobaan ini dilakukan untuk membuktikan peristiwa osmosis dan juga untuk dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan dari mekanisme transport pasif osmosis ini. Nah, ini adalah alat-alat dan bahan yang kita perlukan dalam melakukan percobaan osmosis pada kentang. Pertama adalah talenan, kedua pisau, ada juga 3 gelas bening atau 3 gelas plastik, penggaris, sendok, kentang yang kulitnya sudah dikupas dan sudah dicuci bersih, air seukuran 450 ml yang nanti akan dibagi ke dalam 3 gelas sejumlah 150 ml, 2 sendok garam, dan 2 sendok gula. Kita ambil kentangnya, lalu kita potong kentang sehingga nanti akan berbentuk balok dengan masing-masing ukuran yang sama, yaitu 4 cm. Kita memerlukan 3 potong balok kentang dengan ukuran 4 cm ya. Setelah kita potong, kita harus perhatikan tekstur kentang dan ukurannya. Lalu kita catat dulu di laporannya nanti. Kemudian kita siapkan juga 3 gelas plastik atau 3 gelas bening yang sudah ditandai label, yaitu gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Kita juga masukkan air sebanyak 150 ml ke masing-masing gelas tadi ya. Setelah dimasukkan air di 3 gelas tersebut, kita campurkan 2 sendok garam pada gelas 1 dan 2 sendok gula pada gelas 2. Lalu kita aduk sampai merata. Untuk gelas 3 tidak ada tambahan apapun, jadi hanya air saja. Langkah berikutnya, kita masukkan 3 balok kentang yang sudah kita potong tadi ke masing-masing gelas. Jadi, dalam satu gelas ada 1 kentang ya. Lalu kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita akan keluarkan kentang pertama yang ada di gelas pertama, yaitu gelas yang berisi garam tadi. Kita lihat tekstur yang ada pada kentang pertama. Bisa kita lihat kentang pertama ini sangat lentur dan fleksibel, bisa ditekuk kemari. Kemudian kita lihat pada gelas kedua. Kita ambil kentang dari gelas kedua yang berisi larutan gula yang sudah diaduk rata tadi. Kita akan lihat tekstur yang dimiliki kentang ini. Di kentang kedua memiliki kekakuan yang hampir sama seperti kentang pertama, namun bisa ditekuk pula walaupun tidak sefleksibel pada kentang pertama.
Kita juga coba ambil kentang ketiga yang direndam selama 30 menit di air yang biasa, tidak ditambahkan apapun. Pada kentang ketiga ini, ternyata kentang ini masih memiliki tekstur yang sama seperti kentang pada biasanya. Ia masih keras dan tidak sefleksibel yang lain, jadi susah ditekuk. Sekarang kita akan melihat perubahan yang disebabkan oleh osmosis kepada kentang-kentang di sini secara mendetail lewat pengukuran dari penggaris. Inilah hasil pengukuran dari kentang-kentang yang ada pada larutan tadi. Mengapa ukuran-ukuran itu bisa berbeda ya? Mari kita lihat. Inilah pembahasan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada kentang karena osmosis. Pada gelas pertama, kentang menjadi lentur dan berkurang ukurannya karena kentang hipotonis terhadap larutan garam, sehingga air pada kentang keluar dari sel yang menyebabkan kentang menjadi lembek. Pada gelas kedua, kentang juga menjadi agak lembek dan berkurang ukurannya, namun tidak sama seperti gelas pertama karena sifat hipotonis kentang pada gelas 2 lebih rendah. Pada gelas ketiga, tidak ada perubahan yang signifikan. Ini dikarenakan keadaan kentang yang hipertonis dibandingkan dengan air, sehingga air berpindah kepada sel kentang walaupun pada percobaan kali ini belum ada pembesaran ukuran. Terima kasih, semoga bermanfaat.